السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم، فالطريق إليه واضح للقاصدين، والدليل عليه لائح للناظرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أمطر صبيب الرحمة على سيدنا ومولانا شيخ العالم العلامة المغفور له Profesor Dr. Kiai Haji Fuad Hashim wa Mbah Abbas Buntet wa jami'il masyayikh fi hadzal ma'hadil mubarak. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu واغسله بالماء والثلج ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل ذرياته من أوليائك المقربين والعلماء العاملين الراسخين العابدين الزاهدين المتواضعين المفتوحين المرزوقين المحبوبين المجاهدين الطاهرين آمين. أما بعد، maka kepada guru kita yang mulia, sahibul fadilah wal karamah, al-alim al-mujahid fi sabilillah, Kiai Haji Marzuki Mustamar, pengasuh pondok pesantren Sabilur Rasyad di Kabupaten Malang, sahibil bait Sayyid Syarif Kiai Haji Muhammad Abbas bin Yahsi, Kiai Haji Faris Fuad Hashim, para kiai alhamdulillah hadir, Tu Bagus Magi Nur Fadil, Kiai Muharrar, Kiai Miftah, Gus Jenderal Nur Wahid, Bapak Ahmad Syekhu, Bapak Kapolres, Bapak dari Bumi Putra, Bapak dan Ramil, para kiai-kiai, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kiai Fuad Hashim adalah mutiara Nahdlatul Ulama. Hidupnya menghiasi Nahdlatul Ulama. Dengan keberadaan beliau dulu, Nahdlatul Ulama terlihat semakin indah. Kiai Fuad Hashim adalah merupakan singa Nahdlatul Ulama yang menjaga alas roban Nahdlatul Ulama dari gangguan musuh-musuhnya. Kiai Fuad Hashim adalah anak panah Nahdlatul Ulama dalam rangka menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok negeri. Beliau masuk hutan, keluar hutan untuk menyebarkan agama Allah, masuk ke Lampung, masuk ke Kalimantan. Kadang-kadang beliau sedang sakit, juga beliau masih menyempatkan berdakwah di pedalaman Kalimantan, di pedalaman Lampung. Beliau adalah suri tauladan bagi kita akan sebuah makna keikhlasan. Kiai Fuad Hashim adalah putra Nahdlatul Ulama. Kecintaannya luar biasa kepada Nahdlatul Ulama. Kalau ada yang bertanya dari mana saya dapat mengetahui kecintaan dari Kiai Fuad Hashim terhadap Nahdlatul Ulama, saya katakan kecintaan beliau dikuatkan dengan fakta dan data. Dari mana datanya? Dari ikrar. Ikrar harus memerlukan sebuah
kalimat. Dari mana kalimatnya? Beliau sudah meninggal. Dari syair-syair yang beliau karang ketika beliau masih hidup, yang menunjukkan cintanya kepada Nahdlatul Ulama, hari ini masih kita bisa baca. Ya Nahdlatul Ulama'i anta mahabbati wa mawaddati wa masarrati wa ridai. Wahai Nahdlatul Ulama, kata Mbah Fuad Hasyim, engkau adalah cintaku, engkau adalah sayangku, engkau adalah kebahagiaanku, engkau adalah kerelaanku. Ya Nahdlatul Ulama'i anta ahabbuli min zaujati haqqan wa min abna'i. Wahai Nahdlatul Ulama, engkau lebih aku cintai daripada istriku sendiri, sebenar-benarnya cinta, dan dari anak-anakku. Jadi kalau ditanya apakah Mbah Fuad Hasyim mencintai Kiai Abbas, tentu. Tapi kalau harus memilih antara Kiai Abbas dengan Nahdlatul Ulama, Mbah Fuad Hasyim akan memilih Nahdlatul Ulama terlebih dahulu daripada putranya Abbas Bilyahsi dan Fariz Al-Haq. Dari beliau kita mengetahui cinta itu memerlukan pengorbanan. Dr. Manarul Hidayah, panitia pembangunan gedung PBNU, menceritakan bagaimana Mbah Fuad Hasyim menjual tanah-tanahnya, mobilnya, mobil Mercy dijual untuk membantu pembangunan Nahdlatul Ulama, gedung yang di Keramat sekarang. Yang sekarang juga ada perlombaan. Dulu perlombaan menyumbang, sekarang perlombaan tambang. Dulu rebutan nyumbang, sekarang rebutan tambang. Kita doakan Nahdlatul Ulama, apapun yang terjadi dari orang-orang yang mengurusnya, yang perlu diurus, Nahdlatul Ulama tidak akan hancur. Nahdlatul Ulama akan beri tegak ila yaumil qiyamah. Segala gunjang-ganjing di Nahdlatul Ulama bukan untuk menghancurkan Nahdlatul Ulama, tapi untuk mengusir orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ada di dalam Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama hiya ruhun li jasadi ahli sunnati wal jamaati fi Indonesia, wa hiya nurun muqtabasun min anwaril hikamil aliyah والطرائق المستقيمة والبصائر اللائحة ورثها الأولياء التسعة وغيرهم من الجهابذة ذو لا ينظرون ظواهر الأشياء إلا مع الإنصاف ببواطنها. Nahdlatul Ulama hiya ruhun li jasadi ahli sunnati wal jamaah. Dia adalah spirit, dia adalah ruh bagi ahli sunnah wal jamaah di Indonesia. Ahli sunnah wal jamaah idza utliqa ahlu sunnati wal jamaati fal muradu bihi al asy'ariyatu wal maturidiyah. Apabila dimutlakkan nama ahli sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud adalah ahli sunnah itu adalah ahli sunnah al asy'ariyah wal maturidiyah, yang dibawa oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan oleh Abu Mansur al-Maturidi, yang hari ini kita kenal di antara ajarannya adalah mencintai ahli baitnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunannya, dengan cara kita menjaga nama baik daripada ahli bait, menjaga nasabnya. Jangan sampai masuk ke dalam nasabnya ahli bait orang-orang yang bukan keturunan ahli bait Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keresahan Yai Marzuki Musta'mar tadi, keresahan yang ada itu bukan hanya ada di medsos, bukan hanya ada di YouTube dan di Facebook. Itu ajaran-ajaran mereka itu telah terkodifikasi di dalam puluhan kitab-kitab karya Ba'lawi.
Apa yang dikatakan oleh Yai Marzuki Musta'mar tadi itu ada dicetak di dalam kitab-kitab mereka. Cuma yang namanya orang Indonesia yang bisa baca kitab kuning itu sedikit. Yang bisa baca kitab kuning belum tentu berani. Wa minal ladina tajarra'u Al-Syekh Al-Alim Al-Fadil Yai Marzuki Musta'mar. Banyak orang yang dia mampu untuk membaca kitab. Dia tahu ajaran-ajaran ad-dalalah demikian, tapi tidak berani untuk mengungkapkannya. Dan kita harus berterima kasih kepada Allah, ada orang-orang yang diberikan oleh Allah keberanian untuk menyampaikannya. Untuk apa? Agar umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Rasulullah ini akan selamat dari ajaran-ajaran yang menyimpang. Kalau Ahmadiyah dia menyimpang silahkan, tetapi namanya bukan lagi membawa Islam. Kalau ada ajaran-ajaran yang dia menyimpang daripada rukun iman dan rukun Islam, tetapi dia tidak membawa-bawa nama Islam, silahkan saja Anda membuat agama baru. Seperti agama Sikh di India, agama Druz di Timur Tengah. Mereka mirip orang Islam, tapi tidak menisbatkan diri kepada kaum musallin, pada kaum muslimin. Maka itu tidak akan kita ome-ome. Tetapi apabila mereka mengaku keturunan, bukan keturunan dulu, mengaku beragama Islam saja, tetapi ajarannya tidak sesuai dengan Al-Quran, ajarannya tidak sesuai dengan Al-Hadis, dengan rukun iman yang telah mujma' alaih, dengan rukun Islam, maka apabila mereka menisbatkan dirinya kepada Islam, maka wajib bagi negara untuk terjun, untuk turun tangan, menetapkan bahwa ajaran dan aliran itu adalah aliran sesat dan menyimpang, dan tidak boleh lagi membawa nama-nama Islam. Ini aturan konstitusional yang kita sepakati di negara Pancasila, negara Kesatuan Republik Indonesia, tanah warisan dari nenek moyang kita yang kita cintai. Al-Mu'ahadah Al-Wataniyah yang telah tadi disinggung oleh Gus Baris adalah kesepakatan leluhur kita, para pejuang-pejuang bangsa tahun 1945, untuk mencari format yang paling ideal untuk bangsa Indonesia yang heterogen, dari suku, dari agama. Apa format muahadah wataniyah yang paling tepat untuk bangsa kita di dalam mengikat persatuan dalam sebuah bangsa yang kita ingin bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara ini? Tidak ada lagi yang paling tepat adalah selain dengan apa yang telah disepakati oleh leluhur kita, para pejuang-pejuang the founding father waktu itu tahun 1945, kecuali adalah negara Republik Indonesia dengan 4 pilar Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi kita warga Nahdlatul Ulama, kita santri, ini sudah mendarah daging. Kiai-kiai kita yang tidak sekolah SD, kiai-kiai kita yang tidak mengenal sekolah pendidikan umum, itu senantiasa sama di dalam bagaimana memupuk nilai-nilai kecintaan terhadap bangsa dan negara ini. Maka negara, jangan sekali-kali negara meragukan daripada kecintaan warga Nahdlatul Ulama. Jangan negara sekali-kali meragukan kesetiaan perjuangan Wali Songo Indonesia terhadap bangsa dan negara ini. Sekarang terjadi konflik di PBNU, negara nggak usah ikut-ikut campur. Ini kalau ini yang menang kita untung, ini yang menang kita rugi, nggak ada.
siapa saja yang menang dari konflik sekarang ini di PBNU, siapa saja yang menang pasti akan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau negara ikut-ikut campur malah nanti makin terbelah dan kerugian hanya akan menyertai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Biar kami cengker sedulur, jangan ikut-ikutan. Mau jadi pendamai silahkan negara. Tapi kalau negara mau ikut campur, mendukung salah satu dan membiarkan lainnya, maka nanti di bawah akan terpecah. Dan yang tidak didukung oleh negara, dukungannya ini dari bawah akan menganggap negara dalam keadaan salah. Maka negara tonton saja apa yang terjadi dengan kami di Nahdlatul Ulama ketika terjadi dinamika internal. Siapa saja yang menang pasti kami bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang satu memecat ketua umum, yang satu memecat sekjen. Silakan saja, namanya perlawanan, namanya usaha, namanya al-muhawalah al-mutanahiyah, harus dilakukan. Ujung-ujungnya kita lihat saja, PWI-LS tidak punya kepentingan. PWI-LS tidak punya kepentingan terhadap konflik di Nahdlatul Ulama hari ini. Karena yang satu madhab husnudon, yang satu madhab kibin. Saya setuju dengan Gus Paris. Dua kelompok ini sudah tidak pantas lagi ada di PBNU. Sekali lagi, negara ketika kami mengatakan begini, ini cengker sedulur. Jangan ikut-ikutan. Kita pegang Kiai Imat, jangan. Kayak kita pegang Ki Marzuki Mustamar, jangan. Kita pegang yang Belono, jangan. Ini cengker sedulur. Biarkan kami selesaikan dulu, nanti sudah beres, baru kami laporan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kalau negara ikut campur megang yang satu, nggak megang yang lain, bahaya untuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan ada luka, sisa-sisa luka kepada pemimpin yang ada sekarang yang tidak mudah untuk sembuh. Biarkan aja, biarkan untuk cengker, namanya sedulur, dua-duanya khidmah untuk Nahdlatul Ulama. Tetapi gunjang ganjing hari ini, saya yakin, seyakin-yakinnya adalah cara Allah untuk menguatkan Nahdlatul Ulama dan membersihkan Nahdlatul Ulama dari pengkhianat Nahdlatul Ulama. Banyak yang menangis hari ini, kiai-kiai di bawah, tangisan air mata, ada surat-surat cinta yang penuh dengan kesedihan. Ada konten-konten, ada video-video dari kiai-kiai, ada banser-banser yang menangis, ada banser-banser yang bingung. Banser dapat telepon, kita kuasai gedung PBNU. Ditelepon lagi oleh sebelahnya, kita kuasai gedung PBNU. Nih saya satu orang untuk menguasai gedung PBNU, yang nyuruh beda-beda orang. Sekali lagi negara atau siapapun, apalagi bukan negara, mau ikut campur urusan kami, nanti kami akan cepat bersatu loh. Macam-macam dengan Nahdlatul Ulama, kelihatan kalian nanti bahwa ada niat jelek untuk kami Nahdlatul Ulama, maka walaupun kami sedang cengker, kami sedang ribut, kami akan cepat bersatu untuk menghancurkan kalian semua, musuh-musuh Nahdlatul Ulama. Jadi jangan macam-macam mau masuk-masuk, melihat ada dinamika internal, lalu mau mencari-cari ikan tanpa ikut naung, mengambil ikan di air keruh, bahaya ente. Karena bagi kami Nahdlatul Ulama NKRI adalah harga mati. Kesetiaan kami warga Nahdlatul Ulama PWI LS kepada NKRI adalah final, tapi kesetiaan kami kepada pemerintah
kondisional. Ini harus betul-betul diperhatikan oleh negara. Jangan ikut-ikut acak-acak Nahdlatul Ulama, mau siapapun. Kenapa? Karena kami biasa dalam dinamika internal dan kami akan bisa melaluinya sebentar lagi, dan setelah itu yang ada hanya orang-orang ikhlas yang ada di Nahdlatul Ulama.